Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan sahabat saya, adik saya, ya, karena kami dulu sama-sama di kantor advokat. Beliau tapi sekarang sudah jadi orang sukses, sehingga saya memanggil beliau untuk mau berbagi ilmu, ya, bagaimana suka dukanya menjadi seorang advokat. Karena saya mendengar dan melihat beliau ternyata menjadi pengacara yang handal. Beliau adalah seorang advokat dan juga dosen tetap di Universitas Az-Zahra. Ya, beliau juga sekarang lagi menempuh pendidikan S3 di salah satu universitas ternama di Jakarta. Inilah dia, adik saya, Selamat Tambunan, SHMH, kandidat doktor, yang biasa dipanggil kalau nama kerennya Abang James Tambunan. Apa kabar Adinda? Kabar baik. Buka masker dulu ya biar Iya dong. biar kelihatan gantengnya. Iya. Luar biasa ini. Iya, salam advokat pejuang. Iya, ini dia. Ini saya kenal beliau nih, orangnya lugas, tapi di balik itu dia suka bercanda. Ya. Ya. Adinda, channel kita ini kan channel untuk mendidik. Ya. Saya memanggil Adinda ke sini untuk mau berbagi kepada masyarakat sana, mungkin yang tidak tahu seperti apa advokat atau orang yang mau belajar jadi advokat. Ya. Ya kan begitu? Ya. Bagaimana suka dukanya seorang advokat. Tapi sebelum itu, biar orang tahu, Adinda itu berasal dari mana sih? Saya lahir di salah satu kota kecil, ya, Balige, Sumatera Utara, ya, Oke. Tapanuli Utara. Saya lahir dan besar di sana, lulus SMA merantau ke Jakarta. Jadi hidup saya ini dibanding di Sumatera Utara lebih banyak di Jakarta. Usia saya sekarang 49 tahun. Sementara saya meninggalkan kampung halaman itu umur 17 tahun. Oh, 17 tahun. Ya, saya Berarti Adinda duluan masuk ke Jakarta dari saya dong. ya, kemungkinan abang Anda. Iya. Nah, terus Iya. sekolah sampai di SMA di sana apa tadi? SMA di sana. Di Sampai Balige? lulus. Iya. Oke. Sampai lulus di sana. Masuk DKI, masuk Jakarta, ya. Tujuan hidup belum ada. Tahun berapa lah itu? Ya, kira-kira? tahun 90. Tahun 90, oke. Ya, kita sifatnya kan kalau zaman dulu kita merantau ada dua kemungkinan, kalau tidak ke terminal, ke rumah keluarga. Oke. Gitu. Di satu sisi saya adalah orang bebas. Jadi Mhm. kalau saya di kampung tuh kalau dikekang nggak suka. Saya pengen bebas. Oke. Saya hanya singgah di rumah saudara sebentar. Habis itu melanglang buana entah kemana-mana. Mencari jati diri. Oke. Emang nggak percaya diri masa mencari-cari Bukan jati diri? tidak percaya diri. Justru saya sangat percaya diri. Oh. Abang. Jadi bagaimana kita menaklukkan ibu kota yang lahir di pelosok tanah air, tapi kita bisa menaklukkan ibu kota. Oke. Jadi motivasinya, saya dulu sebenarnya nggak pengen jadi sarjana hukum. Tidak. Latar belakang awal tidak. Karena faktanya saya dulu sekolah bukan langsung sekolah hukum. Oke. Saya pernah sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Oh. Lulus. Iya, tapi dosen saya bilang kamu lebih pantas kamu jadi pengacara ketimbang jadi pelaut. Oh. Gitu. Mungkin gara-gara Adinda itu kan nenek moyang kita pelaut katanya. Barangkali. Oh, iya. Bisa jadi seperti itu. Oh gitu ya. Iya, memang nenek moyang kita pelaut, harus Iya. kita lestarikan itu. Iya, lagunya kan itu dia, nenek moyang kita pelaut kan. Iya. Nah, Iya. terus kata dosennya lebih cocok pengacara. Iya, dia bilang, saya masih ingat dosen saya itu. Kamu lebih pantas jadi pengacara. Karena setiap kalau saya dulu belajar
hukum laut dapatnya selalu paling tinggi. Oke. Jadi ya saya lulus, saya pikir saya mau jadi apa nih? Mhm. Jadi kegamangan hidup waktu itu. Oke. Ya, ya akhirnya saya jumpain dia. Udah kamu, apa cita-cita kamu? Saya pengen jadi pengacara. Waktu itu belum prof ya, pengen jadi prof ya. Udah lanjutkan cita-citamu. Disitulah awalnya saya bertualang. Oke. Gitu. Bagaimana suka duka melihat kehidupan di DKI di Jakarta ini kan penuh dengan lika-liku hidup. Mhm. Ya, ya saat itu yang saya lihat sih pengacara masih sedikit. Ya, ya. Belum banyak. Boomingnya pengacara itu kan sekitar tahun 2000-an ya. Kan? Ya, betul. Yang saya paham pasca lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Ya. advokat itu. Betul, betul. Kalau sebelum itu ya nggak terlalu booming ya. Mhm. Apalagi masa Orde Baru kita masih sangat terkekang. Ya, Ya berbuat salah dikit dia tahu sendiri risikonya. ya, betul. Gitu. Nah, akhirnya banyak bergaul dengan pengacara, banyak bergaul dengan jaksa, polisi terutama, sehingga saya makin mencintai. Memang background saya di situ, rasa-rasanya di situ gitu. Ada panggilan itu. Ada panggilan. Jadi apapun ceritanya profesi ini sampai kiamat saya akan tekuni. Ya, itu prinsip saya itu. Mhm. Dan awalnya juga kalau udah sarjana hukum udah cukup. Ternyata pada saat kita melaksanakan tugas profesi kita tidak cukup ternyata. Mhm. Kalah zaman gitu loh. Jadi Mhm. anak-anak muda aja udah langsung magister hukum saat itu. Ya kita masih sarjana hukum nggak sebanding. Oke. Sehingga terpacu untuk kuliah. Sampai-sampai istri saya bilang, mau ngapain kuliah tinggi-tinggi? Mhm. Yang penting kan sudah bisa kerja katanya. Udah bisa hidupin anak istri. Mhm. Karena mindsetnya dia dengan kita berbeda. Oke. Ya kalau kita kan harus memberikan edukasi. Betul. Ya kan, ada tanggung jawab moral. Jangan hanya bicara profit. Ya. Karena tugas pengacara itu kan officium nobae ya. Mhm. Profesi terhormat. Kenapa harus terhormat? Mhm. Baik dari sisi tutur kata, perilaku, perbuatan, melaksanakan tugas profesi harus terhormat. Ya, ya. Itu officium nobae itu harus kita junjung tinggi. Ya, ya. Itu. Sehingga bagaimana maroha advokat itu ke depan juga tetap bisa dipertahankan. Mhm. Orang nggak sembarang. Ya kita juga paham lah. Kalau orang berbicara, apa sih pekerjaannya? Pengacara. Orang langsung mikir. Tetapi suatu saat, pada titik kulminasi, maka itu akan terdegradasi sendiri oleh karena ya perilaku advokat sendiri bisa. Ya, ya. Aparat penegak hukum. Ya, apalagi saat-saat sekarang ini gampang sekali viral. Mhm. Sampai ada muncul isu. Ya, no viral, no justice. Oh, apa pula itu? Baru aku dengar itu. Itu Istilah istilah sekarang tuh viral di media massa, no viral, no justice. Oh, Itu. jadi nggak ada. Kalau tidak viral, Nggak bisa penegakan keadilan hukum tuh. tidak jalan. Oh. Itu nadir loh, Pak. Iya, iya, iya. Ya, itu berbahaya untuk dunia penegakan hukum kita. Mhm. Ya saya, karena saya juga seorang dosen, saya punya tanggung jawab moral tentang itu. Mhm. Jadi kita harus juga memberikan edukasi hukum. Ya. Bukan hanya sifatnya mencari popularitas, keuntungan, dan lain sebagainya. Iya, iya. Jadi, seperti Abang Anda sampaikan, Mhm. tanggung jawab moral melaksanakan tugas dan profesi itu. Ya. Buat saya itu nomor satu. Ya, kalau soal nasib Tuhan yang tahu. Ya. Yang penting kita berusaha. Mhm. Itu. Jadi sudah terlalu banyak liku-liku waktu saya melaksanakan tugas profesi ini. Bagaimana intimidasi kita juga alami. Nah, ini dia Ya. nih. Kan Adinda sudah menjelaskan awal gimana datang ke Jakarta, Ya. begitu susahnya. Mm. Artinya belum tahu mau jadi apa, kan begitu. Belum. Yang penting untuk bisa makan saja hari Iya. itu sudah senang ya. Sudah mengucap syukur ya. Udah, belum ada gambaran waktu Belum ada. itu. Kalau sekarang sudah beda, kan itu. Ya, sudah Penampil- jelas tujuannya. Sudah jelas. Nah, bisa nggak Adinda jelaskan kasus apa yang membuat Adinda itu menguras energi dan tenaga, ya, yang Adinda merasa wah ini benar-benar beginilah profesi seorang avokat. Ya. Bisa tidak? Ya sebenarnya sih kalau berdasarkan data yang saya pegang ya, catatan penanganan perkara itu banyak sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik ya dan menyita perhatian, tenaga, dan pikiran saya. Dan sekaligus juga miris melihat penegakan hukum di Indonesia itu.
Oke. Salah satu contoh waktu bagaimana kami menangani perkaranya Eno Pacul Mhm. di Pengadilan Tangerang. Oke. Eno Pacul, coba siapa tuh? Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa. Ya dulu Peristiwanya apa itu? kalau abang tahu bagaimana seorang buruh pabrik dibunuh, Oke. lantas gagang pacul itu dimasukkan di alat kelamin. Wow. Itu sekitar 2016, itu viral itu sampai sekarang. Wow. Nah, waktu itu pelakunya kan ada 3, Mhm. tapi yang saya pegang hanya 1 yang di bawah umur itu. Mhm. Nah, Pelakunya. pelaku yang 1 yang di bawah umur lah yang saya pegang. Mhm. Justru disitulah adrenalin saya sebagai pengacara ya betul-betul dipicu. Wah, nanti kalau didengar sama penonton kita ini pengacara nih membela pula yang membunuh. Itu mati bukan. orangnya. Mati. Mati. Iya. Jadi begini ya, kita harus memberikan pemahaman hukum juga. Jangan sampai dikira kita ini membela pembunuh, tidak. Oke, jelaskan lah. Tugas pengacara adalah membela hak-hak hukum. Mhm. Ya, itu tugasnya jelas. Oke. Bukan membela apa yang menjadi perbuatan dia, bukan. Oke. Kita mau dudukkan apakah betul pelakunya si A, si B, si C. Oke. Bagaimana caranya? Apakah alat pendukungnya? Itu yang mau kita buktikan. Nah, gimana kemarin tuh kasus Eno Pacul itu seperti apa? Ya, jadi waktu itu kan sangat jelas ya, muncul di persidangan Aha. pengakuan dari pada saksi mahkota waktu itu mengatakan bahwa yang memasukkan pacul dalam alat kelamin si korban itu adalah ada yang disebut inisialnya, ada tompelnya. Oke. Itu sampai kita bilang ke majelis tolong supaya ini diperiksa. Oke. Karena ada muncul pengakuan oleh saksi mahkota walaupun pada akhirnya saat itu kemudian dia cabut keterangan itu. Mhm. Karena saya meriksa sendiri di persidangan dengan tim itu waktu. Oke. Dia bilang bukan dia Pak katanya. Itu pertama sekali. Mhm. Tapi kemudian ternyata dicabut pernyataan itu. Nah, selama kita sidang itu ya tentu dengan dikawal aparat, tetapi ya masa itu ribuan Mhm. setiap kita sidang karena ini kan sidang di bawah umur ya. Oke. Memang sidangnya harus kontinu kan, sekian hari harus putus. Ya. Ya kita juga pro bono. Peristiwanya seperti apa itu? Kok ada pemerkosaan lalu dimasukkan ke alam kelamin? Iya, jadi kalau menurut hasil persidangan ya, fakta persidangan bahwa korban ini adalah pacar salah satu lah kan gitu ya. Terus menurut cerita itu klien kami ini yang di bawah umur ini katanya disuruh untuk memasukkan gagang pacul itu ke alat kelamin korban waktu itu. Loh, kok bisa tiba-tiba? Ya. Apa unsurnya kenapa? Ya karena udah panjang ceritanya Bang. Sebenarnya kalau kita uraikan nanti di sini seolah-olah kita mengurai kembali yang sudah berkekuatan hukum. Oke. Pada akhirnya dia dihukum. Oke. Tetapi saya bilang penghukuman itu adalah tidak adil saya bilang. Mhm. Karena apa? Biarlah hakim yang bertanggung jawab terhadap putusan itu. Karena Ya. bagaimana keyakinan hakim. Tapi tugas kita sebagai lawyer adalah bagaimana membuka Pandora itu fakta yang sebenarnya seperti apa sih. Mhm. Kalau soal masih ada penyimpangan-penyimpangan ya itu biarlah menjadi tanggung jawab yang memutuskan itu. Saat itu. Tapi yang saya rasakan adalah intimidasi yang luar biasa. Saya mau fokus di situ saja sebenarnya, Oke. bukan di materi perkara ya. Aha, gimana Karena itu intimidasinya? ya intimidasi itu bagaimana kita diancam kalau kita sidang sampai diginiin sama orang kita nggak tahu siapa. Mhm. Ya memang sih kita dikawal ya di luar, tapi ada aja orang kan hilir mudik di depan persidangan itu walaupun persidangan itu tertutup. Oke. Tetapi kita tetap merasa terancam. Sampai pulang pun tetap merasa terancam. Tetapi apakah kita harus gentar? Enggak, kalau saya tidak. Kalau kita sudah berjuang untuk melaksanakan profesi ini, ya mati hidup kita di sini. Itu prinsip saya. Mhm. Dan puji Tuhan, ya saya selamat aja. Hmm. Dan perkara ini mungkin kalau kita cerita sama istri dan anak-anak, keluarga barangkali dia, udah jangan kamu tangani pasti gitu. Mhm. Ya, karena itu akan menimbulkan kekhawatiran buat dia. Ya, ya. Kan begitu ya. Jadi banyak hal Bang. Bukan hanya satu tempat, di Kerawang juga kami sama. Wah, gimana Menangani cicil dari Kerawang? perkara bagaimana satu objek tanah diperjualbelikan sama bukan yang punya tanah, ya kan, bahkan salah satu pejabat di daerah itu dia dijualnya lagi kepada ya warga di sana. Awal mulanya seperti apa? Iya, jadi tanah ini dulu tanah klien saya ini kan
beli tahun 80-an. Oke. Ya, jadi dalam keadaan sawah. Ya, Mhm. mungkin tahun itu belinya masih sekitar ya mungkin jutaan lah, apa nggak nyampe 10 juta barangkali belinya ya. Mhm. Kita tanah sawah ya kan. Ya terus kalau di Kerawang itu kan pasti tata kelolanya orang situ juga. Oke. Disewakan, bayar sewa. Nah sekian puluh tahun itu tidak pernah ada masalah. Mhm. Nah kemudian suatu hari yang garap sawah ini komplain, Bu, saya bayar sewa nggak full lagi ya. Nah, kenapa? Ya karena sawah ibu berkurang yang saya garap. Oh. Kurang oke. berapa petak? Aha. Isikan petak. Lah, kok bisa? Nah, Katanya. kok bisa? Ya saya nggak tahu deh. Ya ibu datangnya sini katanya. Saya nggak berani garap lagi katanya. Mhm. Ya itulah awal muasalnya terungkap itu di situ. Oke. Nah ternyata sawahnya ibu ini diperjual oleh tanda kutip oknum tadi, oknum kepala desa itu. Nah, bahkan kepala desa itu udah diponis 2 tahun. Enggak, kok bisa dijualnya gitu? Itu hak atas Akte sana jual tuh beli. Akte jual akte beli. jual beli doang. Ya, waktu Sama itu. giri lah ya. Ya, akte jual beli ya. Akte jual beli. Nah, terus kenapa bisa ini dia Pak? Karena akte jual beli itu dia akan laporkan di kepala desa itu harusnya. Hmm. Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu ada namanya warka tanah. Hmm. Ya, warka tanah itu disitulah kelihatan riwayat tanah itu dari mana berasal. Ya, ya. Nah, ini akte jual beli kok bisa jadi Nah, jual lagi? ini loh, kalau di tatanan pemerintahan desa, apapun bisa terjadi, Bang. Oke. Bisa. Karena yang punya hak otoritas di situ siapa? Mhm. Kan kepala desa. Ya. Ya, dia bisa aja, kan gitu. Buktinya di atas tanah itu muncul lagi akte jual beli, Mhm. dan itu sudah kita uji di persidangan. Mhm. Kita uji di persidangan, terbukti ada pelakunya. Hmm. Kan gitu. Kemudian kita gugat. Oke. Ya. Pada saat waktu pemeriksaan itu intimidasi sudah muncul waktu sidang-sidang pidana itu. Enggak. Ya kan? Pertanyaan saya kenapa Adinda gugat kalau misalnya itu ini pertama digugat apa pidana dulu? Pidana Laporan? dulu dong, Lah, laporkan pidana terus dia terbukti, terbukti. baru kita gugat dong. Kalau terbuktinya kan harusnya dibatalkan dong perjanjian itu. Udah Ya. batal itu karena Ya, dia udah pembatalnya kan harus lewat gugatan perdata. peradilan. Nah, tapi harusnya dengan peristiwa pidana itu harusnya nggak usah Adinda gugat lagi. Ini maksudnya gini, ini banyak menjadi kajian-kajian. Artinya gini, kalau Adinda menggugat itu sah-sah saja, kan gitu. Tapi ada juga orang berprinsip seperti narasumber kita tuh, karena itu merupakan tadinya gue nggak mau, gue duduki sendiri, kan begitu. Apalagi udah tadi yang pelakunya kena pidana. Nah, oke, kita lanjut. Setelah dipidana, diputus 2 tahun, apa yang Adinda lakukan? Ya itulah, jadi saya bilang tadi kan, kalau seperti abang sampaikan tadi bisa langsung dudukin, saya bisa-bisa saja. Oke. Tapi saya tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena saya terikat dengan kode etik saya sebagai juga harus memberikan edukasi hukum. Oke. Jangan bermain ya seperti orang pasar. Kita kalau udah ngerti hukum, biarlah tatanan hukum yang kita jalankan. Itulah yang saya lakukan. Semua pada bilang itu sudah hak menduduki. Saya tidak mau itu. Biar pengadilan. Ya. Sampai eksekusi pengadilan. Oke. Gitu. Itulah akhirnya kita gugat waktu itu untuk pembatalan terhadap akte jual beli yang muncul di atas akte jual beli kita waktu itu. Dan ya puji Tuhan kita menang. Itu. Waktu menggugat itu intimidasi seperti apa yang Banyak. Adinda dapat? Banyak. Jadi sebelum saya menggugat kan saya mapping dulu dong. Oke. Si pelaku utama ini kan masih penjara. Mhm. Tentu pendukung dia masih banyak di luar. Mhm. Apalagi dia tokoh di situ, orang berpengaruh. Ya, ya. Dan lokasi tanah ini adalah di tengah sawah. Mhm. Desa sawah, di tengah sawah itu. Nah, pada saat kita kesananya sudah menjadi bahan perhatian. Mhm. Pada saat pemeriksaan setempat pun oleh hakim masih banyak ormas-ormas itu yang saya nggak tahu itu semua pada bawa senjata itu. Bawa apa? Ya bawa golok banyak di situ. Emang nggak Adinda nggak minta ini pengawalan dari pihak Ya keamanan supaya tidak. ya kalau sudah begitu kan Memang saya waktu itu kepikiran Berbahaya. juga, tetapi karena ini kan sifatnya keterbatasan soal biaya ya, jadi oke. sehingga ya kita banyak berdoa aja lah. Saya tidak mohon kepada pengadilan, bagaimana Pak? Ya sah-sah aja katanya, cuman saya nggak ada anggaran gitu kira-kira. Sehingga ya kita jalankan apa adanya. Oke. Dalam segala resiko itu yang bagaimana kita diintimidasi,
teror itu udah biasa itu. Jadi suka dukanya itu sebenarnya udah banyak sekali Bang. Dalam hal menangani terutama perkara pidana ya. Itu banyak sekali suka dukanya. Nah yang itu diintimidasi apa sampai kontak fisik gitu, makanya Ya memang sih Adinda nggak sampai ketakutan. Tapi kan kalau orang datang berbondong-bondong membawa senjata tajam, apalagi dengan tatap mata yang sudah tajam tidak bersahabat, apa kita tidak terintimidasi? Secara tidak langsung itu persekusi Bang. Iya, tapi biar persekusi itu yang dimaksud persekusi adalah adanya kata-kata verbal. Ada. Kata verbal maupun yang perlakuan kontak fisik itu dikatakan persekusi. Iya. Kalau hanya apa, Adinda misalnya ada orang apa datang dekat Adinda mau golok mau apa, dia bilang aku petani aku. Kok jangan kau ini kan pula? Nggak bisa. Dia bisa begitu loh Adinda. Nggak bisa karena berbeda konteksnya. Nah, gimana? Kalau dia Ini datang harus jelaskan. ke dalam satu kegiatan, apalagi dia tidak ada urusan oleh karena dia warga di situ, katanya berkepentingan dengan tanah itu, persoalan tanah itu dibeli sah atau tidak itu kan persoalan lain. Iya. Harusnya yang dikejarkan yang jualnya, Iya. bukan kita pemilik tanah yang dikejarnya. Ini kan seolah-olah klien kita sebagai pemilik tanah yang dipersalahkan, gitu loh. Dia malas untuk mengejar tanggung jawab terhadap yang jual. Oke. Harusnya kan titiknya ke situ dulu, alurnya ke situ. Nah, baru tarik lagi ke sini kan begitu. Ini tidak. Nah, kalau orang hadir di situ, kita lagi dialog atau lagi mencari pembenaran, mengukur, pada saat pengukuran pun semua massa datang. Oke. Ya, secara tidak langsung buat saya itu adalah satu tekanan psikis. Iya, kalau masa datang kan wajar. Dia mau melihat jangan-jangan ini salah lokasi. Ini kita maksudnya selaku Adinda juga seorang dosen, ya kita kan memberi pembelajaran kepada masyarakat di luar sana. Seperti apa sih persekusi yang dimaksudkan begitu? Ya, Adinda boleh persepsi seperti itu, saya juga bisa kan itu. Supaya nanti di masyarakat di luar sana, oh ya kalau seperti ini boleh dikatakan persekusi atau menurut ini tidak. Nah, maksud saya seperti ini. Ketika Adinda melakukan pengukuran di lahan tempat sengketa tersebut, ya kan, mereka datang berbondong-bondong. Ini saya tidak tahu. Bisa saja apakah mereka ke sana itu dalam rangka mau melihat jangan-jangan dia salah lokasi, kan begitu. Nah, kalau kita bilang dia mengintimidasi, sementara dia pekerjaan sebagai seorang petani, memang kerjaan setiap hari bawa cangkul dan bawa parang. Gimana itu? Itu kalau petani di situ, Pak. Kalau yang tidak ada hubungannya tiba-tiba bawa motor geber ngumpul di situ, ya menurut saya bukan petani di situ lagi. Kalau yang namanya petani di situ sangat logis. Kalau petani cukup ngelihat, oh udah tahu habis itu dia ke sawahnya. Tapi kalau sampai teriak-teriak, namanya apa? Itu namanya kan membenturkan orang lain dengan orang lain, mempengaruhi, memprovokasi itu. Nah, ini di apa? Diteriak-teriak gitu. Diteriakin. Jadi persekusi itu kan ada kadarnya, Bang. Iya. Ya. Ada persekusi tingkat ringan, sedang, berat. Kalau berat itu mungkin sudah sampai menggunakan fisik kan. Nah, kalau kita didatang-datanginya seperti teror itu juga sama dengan persekusi. Ada persekusi hanya didatangin dilihat habis itu pergi. Jadi ada kadar-kadarnya. Kan kita yang merasakan itu semua pada saat melaksanakan tugas itu. Jadi tapi sempat verbal ya? Ya, bicara itu kan omongan itu kan jelas itu. Ya sampai kawan-kawan saya aja kan pada ketakutan semua. Ya saya ketua tim, saya bilang ya apapun yang terjadi kita harus, tugas kita harus kita laksanakan. Yang penting kita tidak mengganggu orang. Itu aja. Buat saya terjadi sesuatu pun karena melaksanakan tugas, pahlawan advokat saya bilang. Itulah yang bikin saya tenang. Dan puji Tuhan sampai kita dimenangkan pun ya menang. Baik pidana baik perdatanya kita ya menangkan. Pidananya dihukum dia, perdatanya kita menang, dikembalikan sekarang. Dia dihukum, dia nggak tingkat pertama nggak ajukan banding atau sampai kasasi. Justru di tingkat PN dia dibebaskan. Oh, PN dibebaskan dia? Kasasi dihukum dia 2 tahun. Oh. Itu yang terjadi. Nah, kita gugat itu. Oke. Nah, kita gugat, tapi ya langsung inkrah tuh di tingkat PN, nggak banding mereka. Oh, mereka nggak banding? Kembali sekarang sawah itu kembali ke yang punya. Itu. Jadi banyak hal sebenarnya kerikil-kerikil
dalam kita melaksanakan tugas dan profesi kita itu. Nah, waktu pengukuran itu, ya, itu Adinda nggak, maksudnya tadi kan PS tuh. Apakah Adinda apakah ini ke pengadilan supaya minta pengawalan? Kalau tentu. mungkin kalau Adinda meminta langsung kan nanti kadang-kadang pihak penegak hukum lain nggak mau kan, memerlukan biaya. Tapi kalau misalnya melalui pengadilan kan ini. Iya, tentu itu kita mohonkan resmi lewat pengadilan supaya menjadi bahan perhatian, kan gitu. Ya, itu hak saudara katanya gitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi kenyataannya waktu kita PS itu nggak ada pengawalan sama sekali. Oh, padahal sudah dimohonkan. Ya, kita mohonkan secara lisan, kita mohonkan. Oh, harus tertulis mungkin. Ya kalau dia bilang bikin tertulis ya kita bikin kan gitu. Uh-huh. Karena kan buat kita maknanya permohonan itu kan baik lisan maupun tertulis. Kan itu sah di depan pengadilan. Iya, iya. Bukannya di luar pengadilan kita mohonkan itu. Karena kita mencegah adanya potensi-potensi ya itu tadi yang kita bahas semua kan gitu. Itu yang kita cegah di situ. Tetapi pengadilan berpendapat lain ya syukurnya tidak ada masalah. Iya, iya. Itu sampai kita pulang ya selesai itu barangnya. Begitu. Berapa luas tanahnya itu? Nggak luas sih, cuma 1 hektar lebih. 1 hektar ya? 1,3 hektar itu tanahnya. Pembagian berapa persen itu? Kalau mau jujur kita nggak bicara pembagian, tetapi adalah adrenalin kita sebagai pengacara. Apakah kita kecut? Apakah kita takut? Iya, iya. Dengan adanya intimidasi, intrik, semua, apakah kita harus takut menghadapi keadaan? Tidak, buat saya bukan itu. Poinnya bukan itu. Ya. Jadi kalau abang tanya tadi berapa persen, buat saya nggak itu poinnya. Oh, bukan itu ya? Tidak. Clue saya adalah kalau saya bisa memenangkan pertandingan ini dengan baik, karena itulah mahkota yang saya pegang. Gitu, poinnya di situ. Jadi, luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi kalau ada yang minta bantuan hukum cuma-cuma, berarti Saya tidak pernah menolak. nggak pernah menolak ya? Tidak, belum pernah saya menolak perkara. Karena saya tahu kalau rezeki itu Tuhan yang atur. Oke. Gitu. Jadi kalau abang tanya ada yang bantu cuma-cuma, sangat banyak. Termasuk modalin juga saya lakukan. Karena apa? Sepanjang saya sanggup. Gitu. Misalnya satu perkara itu pantas untuk dikasihani ya. Oke. Saya pernah tangani perkara di Cibinong. Hampir sama 1 hektar juga. Orang susah. Dia bilang tiba-tiba sudah beralih ke orang lain. Tolong perjuangkan hak saya. Apakah saya minta uang dari dia? Enggak. Yang ada setiap saya ke sana menangani perkara, yang ada saya kasih ongkos malah. Itu tanggung jawab murid. Iya, iya, iya. Apakah kita mengharapkan dari situ honorarium? Oh, sangat jauh dari honorarium. Tidak, itu loh. Jadi makanya saya semakin mencintai profesi saya itu ya banyak tantangan, ya banyak manfaat, pemikiran saya bertambah, terutama untuk pematangan untuk berpikir. Itu tanggung jawab Adinda lah ya sebagai office nobile dan sebagai dosen tadi ya. Iya. Mencerdaskan ya. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak yang mau jadi pengacara. Ada juga yang magang di kantor, ya kita terima. Ya walaupun dalam segala keterbatasan ada teh manis, ada kopi, ya itu yang kita minum. Iya, apa boleh buat kan? Iya, karena kita juga lahir bukan karena keberadaan. Iya, iya, iya. Kita lahir daripada kesusahan gitu. Jadi kita merasa sendiri lah. Terpacu karena ketiadaan ya. Iya. Saking susahnya hidup, makanya kita berpacu untuk sukses. Luar biasa. Iya. Tapi ini luar biasa. Saya ketemu beliau nih, ini sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Ya, dari 15 tahun ya. 15 tahun nggak ketemu ya? Benar ya, hampir 15 tahun ya? 15 tahun kita nggak ketemu. Nah, hampir 15 tahun saya nggak ketemu, tapi saya sudah dengar dari teman-teman katanya, itu Adinda lu sudah hebat loh. Sudah sukses katanya. Amin. Kan begitu? Ya, makanya saya telepon beliau, kesini dulu Adinda, kamu isi dulu podcast saya. Karena banyak orang-orang di luar sana yang perlu mempelajari hukum. Ya, saya minta you coba berbagi ilmu kepada masyarakat seperti apa hukum itu yang sebenarnya. Nah, ternyata dia sudah berbagi, dia bahkan mau membiayai banyak perkara yang pro bono. Ya, sekarang saya lihat
dia sudah semakin ganteng ya. Dulu tidak seperti gantengnya. Iya. Dia dulu ganteng, tapi sekarang semakin ganteng. Amin, kan? amin, Nah, amin, amin. dengan kumis tipisnya, ya kan. Aduh, dulu belum ini padat, sekarang makin padat. Makin padat sekarang. Luar biasa dia gitu. Iya, Memang saya salut sama beliau ya. iya, terima kasih lah Bang Anda. Nah, jadi bagaimana pendapat Adinda tuh kepada pengacara-pengacara muda sekarang yang pengennya ya mau cepat kaya ya kan tanpa proses, itu gimana? Ya, jadi begini ya, ini pembelajaran juga buat adik-adik yang sedang menata karir menjadi calon advokat handal. Oke. Yang paling utama saya bilang yang pertama adalah cintai dulu profesimu. Mhm. Ya, kalau kita sudah mencintai profesi kita, bagaimanapun caranya profesi itu akan kita pertahankan. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah cepat berpuas diri. Oke. Ya, selalu belajar. Ya, selalu belajar sampai tua pun harus belajar. Oke. Karena hukum Indonesia, hukum internasional dia berkembang terus, fluktuatif terus. Ya, dinamis ya. Nah, dinamis. Untuk perkembangan Jadi, zaman. kalau kita tidak banyak membaca, maka akan terlindas oleh zaman. Oke. Kemudian kalau kita juga tidak update soal teknologi, ya kita akan nanti dalam titik tertentu kita akan tumbang oleh keadaan itu sendiri. Mhm, mhm. Ya, jadi jangan cintai profesinya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian harus ada tanggung jawab moral. Mhm. Ya, tanggung jawab moral dalam artian begini, jangan semata-mata karena honor, uang, sehingga kita mau membeda-bedakan perkara itu layak atau tidak. Kalau saya menangani perkara, baik yang ada honornya, baik yang tidak ada, saya sama caranya. Oke. Hanya bedanya speednya. Kalau honornya bagus, mungkin ya speednya agak kencang, wajar. Itu berarti Adinda membeda-bedakan juga Bukan, agak kencang mungkin karena bensinnya lebih kencang. Aha. Ya, jadi bukan membedakan, tapi tata cara normanya sama. Aha. Apakah kita harus menelantarkan? Tidak. Mhm. Menurut saya nggak boleh. Ya, apapun ceritanya dalam segala kelemahan harus kita laksanakan dengan baik gitu. Mhm. Nah, kemudian jangan pernah berhenti belajar tadi, itu paling utama. Advokat kalau nggak belajar dilindas oleh zaman, bos. Iya. Susah itu. Enggak, Nah. saya tertarik masalah tadi apa speednya. Kalau honornya tinggi, speednya kencang. Kalau honornya pro bono, speednya nggak kencang. Ya, Itu gimana itu? begini. Nanti dengan Ya. orang sana nih, ini apa nih Bang James ini katanya membantu masyarakat kecil pro bono, tapi ketika ada yang bayar apa speednya kencang lagi 120, kalau ini ada 50. Jangan salah tafsir. Ya makanya ini jelaskan dulu. Itu gimana sih maksudnya? Maksudnya begini, mungkin kualitas kunjungan ya barangkali ya. Kalau dia kadang-kadang kan kebanyakan tuh yang memang memberikan honor khusus itu dia maunya kualitas kunjungan itu lebih intens. Oke. Sementara yang pro bono, yang pro deo pro bono itu kan juga ya bukan nggak dikunjungi, tetapi speednya berbeda. Oke. Paling itu aja yang membedakan itu. Hal yang wajar kalau klien itu ya memberikan lebih dan dia selalu bertanya pengen tahu gitu loh. Oke. Dan cerewet, itu hal yang wajar. Jadi maknanya di situ tadi, bukan membeda-bedakan. Ya, itu manusiawi lah saya kira. Gitu. Tetapi apakah perkara itu harus kita tuntaskan? 100% yes. harus Oh, dituntaskan. itu intinya ketika kita menangani perkara harus dituntaskan. Harus. Mungkin yang ini karena tadi Bro bilang ya sering kunjungan karena adanya apa tadi ya, Ya. honorarium ya. Sebenarnya bukan di honorarium. Kebanyakan orang yang memberikan honorarium lebih itu kebanyakan Oke. dia minta dilebihkan itunya, Kunjungannya. kunjungannya. Oke. Biasa itu lumrah. Itu. Kalau yang apa tuh ya agak-agak dikurangi gitu. Ya sebenarnya sih dia juga merasa sendiri. Nah, enak lah kita cerewetin terus katanya Oh, gitu. iya. Satu sisi kita nggak mampu, padahal dia udah berterima kasih. Ah, Paling itu bedanya sebenarnya. hanya itu ya. Iya, tapi tata caranya sama, ilmunya dari hukum yang sama kok. Iya. Nah, Bukunya sama juga ya. Ya. Nah kalau kita sidang misalnya nggak bayar, kan tetap aja kita ngeluarin bensin. Iya. Apakah kita harus minta? Nggak juga. Kita yang ngeluarin. Jadi saling mengisi, Iya. gitu loh. Kalau ada di sini, ya di sini ada itu harus dikombinasikan. Bro, ini sekarang lu nangani kasus-kasus apa ya sekarang nih? Banyak ya.
tahun orang di luar sana tuh, ya apakah dia spesialis tanah, apakah pidana atau apa? ya kalau saya sebenarnya backgroundnya pidana Oke. ya, tapi bukan berarti perdata, banyak perdata saya tangani. Nah, ada perkara-perkara yang lex spesialis yang cukup menarik ya. Kayak tahun lalu kami nangani ada 2 perkara, satu perkara pajak, Oke. undang-undang KUP, dan yang kedua adalah undang-undang kepabianan. Oke. Nah, ini kan hampir beririsan ya. Ya. Bagaimana memberlakukan hukum itu, terutama hukum pajak dan kepabianan secara murni dan konsekuen. Ya, mungkin ya banyak yang akan menafsirkan sendiri karena juga memang parameternya banyak, aturannya banyak ya. Oke. Salah satu contoh bagaimana hakim itu memberikan hukuman tambahan. Ya, ini kan masih tafsir lagi. Ya. Hukuman tambahan itu dan atau kan begitu kalau Ya, di betul. undang-undang dan atau. Pada saat nanti melakukan eksekusi, eksekutorialnya kan adalah pihak jaksa. Ya. Bagaimana? Apakah ada kegamangan pada saat melaksanakan eksekusi terhadap hukuman tambahan tadi itu? Oke. Makanya saya pernah mendengar juga sampai dari kejaksaan itu minta fatwa ke Mahkamah Agung tentang itu. Padahal yang di tatanan hukum itu tidak dikenal dengan istilah fatwa. Ya, ya. Ya, itu nggak dikenal itu. Ya mungkin karena ada keraguan itu. Jadi memang saya lihat sisi kelemahannya ya. Kalau pidana itu kan sifatnya kan imperatif ya, bersifat memaksa, ada perintah di situ. Nah, kalau kita bicara perintah, berarti mutlak dilaksanakan. Misalnya menghukum seseorang oleh karena terbukti melakukan pengemplakan pajak, ya kan, terus denda sekian, terus kalau tidak sanggup membayar denda maka hartanya akan disita, kan gitu. Ya. Nah, dalam proses eksekusi ini nanti ini kan akan muncul kendala. Oke. Nah, kalau imperatif itu mutlak harus dilaksanakan. Tetapi kadang-kadang jaksa melakukan eksekusi bersifat fakultatif. Oke. Alternatif tadi itu. Jadi antara dua asas ini sebenarnya nggak matching kalau menurut saya. Mana yang mau dilaksanakan? Jadi ya pemerintah juga harus juga peduli dengan itu karena bagaimanapun pajak itu kan adalah pemasukan negara yang paling besar. Iya, iya. Ya, tetapi juga jangan sampai wajib pajak itu juga membayar pajak merasa dibohongi. Nah, di sana harus ada kepastian hukum. Iya. Bagaimana memberikan kepastian hukum? Ya, bagaimana memberikan ketaatan hukum? Kalau yang saya lihat ya, kebanyakan tuh penegakan hukum pajak itu ya tidak memberikan edukasi. Harusnya memberikan edukasi dong. Iya, iya. Supaya kita tergugah untuk membayar pajak, supaya wajib pajak itu tergugah untuk membayar pajak. Sampai terakhir lahirlah undang-undang Cipta Kerja kalau saya nggak salah ya, apa yang terbaru. Di situ juga diatur tentang bagaimana ketaatan pajak itu. Nah, walaupun pada akhirnya kemarin Mahkamah Konstitusi kan menganulir sebagian kan gitu kan. Iya. Nah, ini kan harusnya Direvisi itu sama 2 tahun. direvisi. Nah, pemerintah harus peduli, harus care gitu. Ya, terutama itu memberikan sosialisasi. Iya. Ya, undang-undang teks amnesti sampai dibuat maksud dan tujuannya apa kan gitu kan? Iya. Untuk merangsang orang memberikan pengakuan kan gitu kan? Iya. Yang tujuannya adalah menambah devisa negara. Tetapi kalau saya lihat di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan apa tujuan membuat undang-undang itu waktu itu teks amnesti tersebut. Iya, iya. Nggak tercapai, nggak sampai sasaran menurut saya. Karena ketaatan terhadap itu masih terjadi juga. Nggak taat juga orang-orang, masih juga menyembunyikan gitu. Iya. Oleh karena mungkin begini, bagaimana kalau saya terus terang apakah saya terjerat? Iya. Bisa jadi. Betul, betul. Karena tidak ada sosialisasi. Iya, iya. Makanya saya bilang, ya undang-undang itu hendaknya kalau memang diperintahkan 2 tahun sosialisasi, laksanakanlah secara murni. Iya. Itu. Jangan belum ada 2 tahun Anda sudah laksanakan. Ya, misalkan dulu undang-undang transaksi elektronik. Saya masih ingat kasusnya Rita Mulyasari dulu waktu di Tangerang itu. Hakimnya begitu gagah bilang belum bisa menerapkan aturan itu. Karena itu paling lama 2 tahun baru bisa dilakukan. Ya. Itu Luar salah biasa, satu ya? terobosan menurut Ya, saya. Nah, apakah dengan undang-undang yang sekarang tentang KUP dan undang-undang kepabianan seperti itu
ya kita bisa lihat sendiri. Itu loh. Nah, di Undang-Undang Kepabeanan memang ada alternatif. Yang paling miris soal denda, ya kan? Kalau di undang-undang itu kan ada dendanya di situ. Misalkan nih pelakunya ada 3, ya kita bicara undang-undang pajak dulu. Pelakunya ada 3. Ini perkara di split, ya. Yang satu dihukum katakanlah 3 tahun, terbukti, ya melakukan penyimpangan pajak itu. Dan di situ ada hukuman tambahan untuk mengembalikan kerugian negara kali 3. Ini satu. Satu lagi dihukum sama, satu lagi dihukum 3. Pertanyaan saya, di mana kepastian hukumnya? Apakah dengan dia sudah menjalani hukuman, lantas dia lepas daripada tanggung jawab untuk membayar kewajiban negara? Itu menjadi pemikiran. Ya memang di undang-undang itu disebutkan, ya boleh itu tetap dikejar gitu. Tetapi coba kalau kita bicara secara murni, 3 orang dihukum apakah proporsional atau bagaimana ini? Ya kan? Berarti kalau kita hitung tadi, katakanlah kerugian 3 miliar, satu. Nih, dia harus mengganti kali lipat. 9. Kali 3, udah berapa? 9 kali 3. Apakah itu maksudnya? Ini kan harus dijelaskan juga. Nah, di mana kepastian hukumnya? Kan gitu. Kalau dia proporsional berarti kan dibagi, disebutkan dong. Karena kadang-kadang antara putusan yang satu dengan yang lain saling bertentangan ya? Iya. Nah, disitulah hakim itu juga harus update, gitu loh maksud saya. Jangan karena ada punya otoritas, lantas dia tidak. Kan keadilan itu yang harus ditegakkan gitu ya. Apakah adil? Kan gitu. Nah, kalau nggak adil itu jadi carut marut. Ujung-ujungnya orang nanti tidak mau sadar. Itu yang saya maksud tadi. Berikanlah edukasi hukum, berikan pembelajaran apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi kebijakan, laksanakan. Jangan intimidasi. Kebanyakan kalau kita lihat tuh klien-klien itu merasa terintimidasi. Dia bukan sadar karena terpaksa ya, sehingga dia sadar. Itu luar biasa. Ini dia memberikan masukan tuh seperti dia lagi mengajar di depan kelas. Jadi kalau ada pemirsa penonton channel YouTube Fernando DiCaprio ya mau mengurus sesuatu tentang pajak, boleh juga hubungi beliau. Tapi tadi beliau bilang dia spesialis pidana, ya. Tapi ya kalau pengacara ini semua juga bisa ditangani karena di mata kuliah pun itu semua persoalan diajarkan di perkuliahan pada saat itu ya. Jadi apa bro? Ini kita udah di sesi terakhir bro. Apa yang bisa lu sampaikan kepada penonton setia channel YouTube Fernando DiCaprio? Penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya kalian berterima kasih ini ada YouTube-nya ya. Thank you bro. Apapun ceritanya ini sebuah inovasi. Ya harus dihargai karya-karya ini karena memang berkembang secara linear ya. Karena dengan adanya teknologi mungkin di atas ini nanti akan lahir lagi program-program lain. Betul. Tentu ini adalah salah satu program andalan. Ya, kita boleh lihat di TV itu tampil ada yang YouTube ini macam-macam semua ya. Jadi ini adalah sudah menjadi sebuah keharusan. Kita harus dukung. Jadi buat para pemirsa YouTube Fernando DiCaprio, jangan pernah takut untuk menggunakan jasa pengacara. Siap, mantap ya. tuh. Kenapa? Kebanyakan orang berpikir langsung profit, tidak. Anda datanglah ke tempat yang benar. Kalau Anda ragu-ragu bisa juga ke Fernando DiCaprio. Di sini Anda akan diberikan ketenangan. Jadi jangan takut menggunakan jasa pengacara karena seolah-olah komersil, tidak. Karena kita sebagai advokat punya tanggung jawab moral. Ya, di situ juga disebutkan harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Demikian juga di dalam undang-undang bantuan hukum juga diatur. Itulah tanggung jawab moral kita. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Terutama buat kaum muda, advokat muda. Tambahlah wawasan. Jangan sakiti klienmu. Ya, sayangi dia sama seperti menyayangi dirimu sendiri. Kalau terjadi miss itu hal yang biasa. Saya kira. Tinggal bagaimana kita untuk mengaplikasikannya
bagaimana supaya saling membutuhkan. Itu saya kira yang pesan saya kepada para pemirsa, penonton Fernando DiCaprio. Kita doakan Fernando DiCaprio makin jaya ke depan. Amin. Ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mencontoh Amin. programnya ini. Amin. Dan ya, kalaupun ada yang salah, saya juga mohon maaf kepada para pemirsa. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, udah disampaikan ya. Jadi kalau Salam advokat pejuang. salam advokat pejuang. Jadi itu kalau misalnya para penonton setia kami membutuhkan ini juga konsultasi hukum, boleh menghubungi ini ya, Selamat Tambunan, panggilan gaulnya James Tambunan. Nanti tinggal bikin di kolom komen ya. Saya akan undang beliau juga lagi nanti di sesi yang berikutnya karena saya mau menggali pengalaman-pengalaman beliau untuk bisa berbagi kepada masyarakat di luar sana bagaimana penegakan hukum itu lebih baik ya. Di akhir sesi saya membagikan quote seperti apa yang dibawakan oleh narasumber saya. Ya, hari ini narasumber saya Selamat Tambunan SHMH, kandidat doktor. Dia membagikan bagaimana pengalaman beliau diintimidasi, bahkan dia mengalah untuk tidak melawan walaupun hatinya panas. Ya, karena saya tahu beliau ini sangat pemberani. Quote-nya bilang hari ini begini. Dia yang mengalahkan orang lain adalah kuat. Dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah perkasa. Jadi beliau mau mengalah ketika ada intimidasi di lapangan, itu merupakan kehebatan ya, yang akhirnya dia sendiri memperoleh kemenangan atas gugatan pidana dan perdata. Ya, itu aja bro. Ya, tetap semangat, tetap sebagai advokat pejuang. Tetap. Ya, jaga kesehatan. Ya, Harus. semoga lu semakin sukses. Ya, amin, amin. Jaga hubungan saling kepada mendukung. klien semakin baik ya. Ya, amin, amin. Programnya jaya selalu. Oke, thank you Ya. bro. Oke, thank you.